sampai aku dikejar ajal, aku yang berusaha ngejar ajal itu sendiri. Aku berusaha yang mengejar ajal, jangan sampai aku dikejar ajal. Dan terus kesehatan kita, keluarga kita, orang tua kita selalu dijaga dari darah setan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam dan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu umatnya kita wajib mengikuti ajaran beliau dan kita pertahankan mudah-mudahan upaya kita tidak sia-sia oleh beliau diakui menjadi umatnya yang setia sehingga akhirnya kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun fi bayani tamasuki ahli jari di mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pasal ini membahas tentang bagian penjelasan tamasuki ahli Jawa, pegangan orang-orang Jawa. Pegangan orang-orang Jawa menunjukkan orang-orang Jawa di mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan kata ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i zuhuril bidah, dan menjelaskan permulaan nampaknya berbagai macam bid'ah. Bid'atul mufrad, bid'ah itu jamak, menerangkan tentang cikal bakal munculnya bid'ah. Wal tisyariha, dan menyebarnya bid'ah fi ardi Jawa, di bumi Jawa ini. Jadi yang akan kita bahas nanti, kenapa orang Jawa berpegangan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu satu. Yang kedua, apa sih latar belakang munculnya bid'ah ini? Motifnya apa? Dan kenapa begitu cepat menyebarnya bid'ah ini? Wabayanu dibayani, wabayani anwa'il mubtadi'ina, dan menerangkan tentang macam-macam orang-orang yang bid'ah. Al-mawjudina, yang ada di hadzal zaman, pada zaman ini. Kita akan tahu, kita akan bahas, sebab kita jangan sampai nggak tahu. Ketika kita nggak tahu, nanti kita akan ikut-ikutan. Jadi patokan ini harus kita pahami. Takutnya nanti mereka menyerang dari sisi lain. Orang-orang udah semangat maju Islam, kita masih ribut aja, ribut aja ziarah, ribut aja zikir, ya kan? Udah jelas sih Yahudi itu, udah jelas ayatnya, walan tarbo angkal Yahudi wa pakai elah, bukan laknati, bukan tidak lagi. Elah itu linafi abad, selamanya tuh Yahudi Nasrani nggak akan mungkin senang, nggak mungkin itu. Tapi ada buayanya sampai kita betul-betul bertukuk lutut kepada mereka. Jadi berbagai macam cara, makanya jelas. Mestinya kita harus punya bab kita sendiri. Itulah yang kita harapkan. Bagaimana kita punya BNT, Baitul Mal Makamul, kalau ada barang satu aja, ya kan? Apa nggak kebantu banget kita? Dari sekian juta masjid musola disatukan semua
bisa kita bikin pabrik. Toh hasilnya memang untuk pengembangan Islam juga. Ulama utama, ulama rapat, ulama munas nggak pakai lagi salawat nama lingkungan. Dan hasilnya pakai. Kita membangun masjid nggak perlu lagi pakai meja atau nangkep cewek, ya kan? Apa sisi kulit di jalanan? Mereka bangun gereja nggak pernah ada yang baru, pasti jadi itu kan. Tiap proyek mereka udah dipotong, kita nggak begitu. Kita dipotong tapi pakai jalur pemerintah. Udah nggak beres lagi. Harusnya independen. Makanya kalau kita taruh di bank itu pengen ada hasil, riba haram. Yang kedua, mubah. Bagaimana? Wah, zaman sekarang bahaya juga duit, banyak tuyul, ya kan? Banyak copet, banyak garong. Ntar anak kita pengusaha di produk adalah biar aman taruh itu apa itu mubah namanya. Tapi kalau nggak ada hasil, lah kita masih ribut di ini aja. Orang-orang udah bicara kemana tahu. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Harusnya kita berpikir bahwa yang bagi lisan ayat qadra hayati, layaknya bagi manusia dia harus memikirkan kadar hidup dunia berapa lama lagi. Jangan berantem mulu sama Islam. Ayolah kompak. Jangan saya mau masih muda, masih lama belum ganti itu. Mangga penting banyak banget. Yang rontok banyak yang padahal kemudian itu gede. Penting rata-rata yang pada rontok, betul gak? Yang muda itu paling jatuh dipetik gitu pun ya kan ibu-ibunya lagi riga. Nah kalau udah tua ke sana dia pakai matang lah. Memang yang banyak ya yang tua dulu aturannya, tapi kan nggak begitu. Kata Imam Syafi'i bakamin sohihin yang utuh bimulihilatin, banyak orang seger kubur sehat mati mendapat tanpa sebab sakit. Begitu juga orang yang diponis penyakit ini dan itu nggak akan lama hidup, makanya saya kita harus mengetahui kadar kehidupan kita berapa lama kita. Wajahkan mula saat di tiap-tiap waktu kita harus bisa ambil manfaat atau hikmah. Tapi di waktu-waktu yang datang itu harus kita ambil. Yang sampai ada mubazir. Wajahku dan dia berpikir kira-kira hal di bagaimana entar keadaanku bisa gitu kalau habis kali ini jam berikutnya aku nggak tahu apakah aku masih hidup atau tidak. Makanya satu ketika Umar bin Khattab anaknya nangis sekolah diejek, masa anak ulang tahun presiden, anak presiden bajunya pada tambelan, kalah sama anak orang biasa. Nah, anaknya nangis nih, ngomong Pak Umar. Apa kata Umar? KTP-nya ambilkan uang di bendahara, anakku mau beli baju, bulan depan gajian aku bayar. Gak tahu. Nah, apa kata KTP? Ya Amirul Mukminin, ratunya, rajanya orang mukmin. At-takri, apa emang kamu tahu bulan depan kamu bisa gajian masih itu, besok pagi aja kamu belum tentuin, ya kan ya? Besok pagi aja kamu belum tentuin.
Yaudah jangan. Tadinya Umar mau kasbun, dah aku satu turun di Baitul Mal. Sini, anakku minta baju. Jawab, emang ente yakin bisa sampai gajian nanti? Untuk subuh itu bisa ketemu. Makanya itu jangan nangis. Biarin tidak apa-apa. Bisa nggak kita begitu? Makanya hakim itu hakim al-asal. Dan ibadah begitu semangat, tanpa henti, begitu tenang, begitu yakin. Ditanya, ya Syekh Atib, Anda ibadah begitu semangat, begitu ikhlas, begitu tenang. Kelihatannya Anda nggak mikirin dunia. Motivasinya apa sih? Kalau Anda ibadah sampai seperti itu? Kolari arba'in. Motivasiku aku ibadah begitu semangat, tanpa kendor, tanpa henti, ya, kata faktor 4. Alim tuh yang pertama, alim tuh analiris. Aku yakin aku dikasih rezeki sama Allah. Lain dari zumi, rezeki yang Allah kasih kepadaku gak akan lewat ke orang lain, mampir ke aku. Kama lain dari rezeki hati, seperti layaknya rezeki orang gak akan lewat, dia mampir lewat aku. Wasaku, aku yakin itu, aku percaya. Rezeki yang Allah kasih kepadaku gak akan lewat ke orang lain. Tapi aku yakin tidak sepenuhnya yang aku terima itu rezeki aku. Berarti itu ada hak orang lain yang mampir lewat aku, yang harus aku keluar. Maka aku gak sama-sama. Yang kedua, analifatul. Aku yakin aku punya kewajiban. Orang biasanya hanya berbicara hak, nuntut hak ini, tapi kadang lupa sama kewajiban. Tapi aku yakin aku punya kewajiban. La yu'addihi ghairi, di mana kewajiban ini gak mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain. Sholat wajib bagi aku, puasa wajib, zakat wajib dan sebagainya. Kita mampu wajib. Dan ini gak mungkin bisa diwakili oleh orang lain. Maka wa'ana mas'ulun bi, aku sibuk mengerjakan kewajiban-kewajiban itu. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa dikerjakan oleh orang, harus aku yang mengerjakan. Lalu yang ketiga, kenapa ada begitu semangat, begitu tenang, nggak gelisah, dan nyantai tapi pasti. Alim Allah ya Rabb, aku tahu Allah melihat aku, kurasa hati di tiap saat. Allah selalu melihat aku. Fa'astahyi minhu, karena Allah melihat aku tiap saat, aku malu dilihat Allah. Kalau aku gak kerjain perintahnya, aku malu. Kalau aku melanggar perintahnya, pasti aku malu. Maka itu aku selalu perintah yang kerjain, larangannya dengan sukarela tulus aku tinggal. Jangan mau apa lagi? Iya juga ya. Yang keempat apa? Alim Tuhan alim ajalan. Aku yakin aku punya ajal, bahwa aku hidup di dunia nggak selama. Yubairuni, di mana ajal itu selalu pasti ngejar aku. Ketika aku sadar atau tidak, aku sedih atau tidak, aku enak atau tidak, ajal selalu pasti ngejar aku. Karena ajal mengejarku, ubah itu. Jangan sampai aku dikejar ajal, aku yang berusaha ngejar ajal itu sendiri. Aku berusaha yang mengejar ajal, jangan sampai aku dikejar ajal. Paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Aku yang mengejar ajal, jangan sampai aku dikejar ajal. Maksudnya bukan bunuh diri. Lihat kata Sayyidina Ali, al-mautu mahfudun binawasikum, kematian memang udah diikat di ubun-ubun kalian.
mau ngajak kemana kan, mau umat kemana kan, waktunya agak nyampe tinggal nyantai doang udah ditarik. Ayo, kayak layangan, hidup ini bagaikan layangan. Layangan ada yang lebih terus naik tinggi, betul nggak? Ayo, ulungin, muter itu layangan ya kan, sedang naik. Artinya apa? Layangan yang begitu dilepas langsung letip. Ya itulah mereka orang-orang anaknya sukses, orang-orang yang bapaknya sukses. Dia lahir aja udah ada anaknya, untuk dia udah ada sekian milnya. Kagak susah lagi. Atau yang singit ya kita ini baru naik sedikit muter lagi, muter lagi, baru naik lagi muter lagi, nyangkut lagi ya kan? Tapi perlahan walaupun singit pasti naik, dan kalau udah naik pasti indah di atas layangan singit, betul kan? Pasti enak layangannya, suka main layangan enggak? Itu gambar kehidupan. Walaupun jatuh bangun itu nikmatnya kehidupannya itu. Makanya kata Hatim, aku punya ajar yang ngejar aku pasti, daripada aku ngejar ajar, ngejar aku yang ngejar dia. Coba lihat dulu ahli komentar yang cakap itu, al mautu mahmudun binawasikum, maka sudah diikat di ubun-ubun kalian. Ingat an-najah, dan selamat. Baina warakum hasisa, di belakang kalian itu ada sesuatu yang ngejar pasti sama kalian. Apa itu? Semuanya. Kita gambar. Jadi komentarnya Hatim Al-Afur cukup luar. Motivasi 4 inilah yang aku bikin greget selalu ibadah tanpa ketor, tanpa henti. Karena aku punya rezeki, komunikasi sama Allah nggak mungkin kelewat orang lain, dan aku yakin apa yang mampir kepada aku ada hak orang yang harus dikeluarkan, maka aku nggak sayang keluarin. Kenapa aku ibadah kok terus tanpa kentur? Ya aku punya kewajiban. Layu arti itu kewajiban juga mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk mengerjakan kewajiban itu. Nggak perlu aku tulis wasiat, nggak perlu aku harus begini. Aku sendiri yang harus mengerjakan. Motivasi yang ketiga, kenapa aku begitu tekun ibadah, begitu ikhlas, dan aku begitu aku tidak peduli sama sekali namanya maksiat? Ya karena Allah yaruni, Allah melihat aku. Pastahnya dulu aku malu sama Allah, kurang hati aku bila sama Allah, maka aku malu untuk tidak mengerjakan perintahnya, dan aku malu kalau sampai kata melarang larangan atau apa maksiat. Aku malu. Yang terpenting itunya di situ, anali ajaran aku punya ajar di bagi yang memang ajarnya selalu berjalan. Maka untuk tidak sia-sia daripada aku dikejar ajar, fa'ubadiru, aku yang ngejar ajar itu. Maka setiap waktu aku ambil manfaatnya, aku ambil hikmahnya, dan aku gak akan mungkin sia-siakan. Maka karena itu aku berusaha untuk menjadi orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Bagaimana caranya? Apa yang dikatakan Imam Ghazali? Al-Nasr al-Arba'in. Manusia terbagi 4 kelompok. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Akhirat itu yang pertama. Yang kedua, sa'idun fi dunya, beruntung di dunia, sukses hebat di dunia. Sakiyun fil akhirah, cilaka di akhirat. Wah, di dunia mah mewah, tapi berat ada cilaka bagi dia.
Yang ketiga sakiyun fid dunya sakiyun fil akhirah, cilaka di dunia, melarat belangsak di dunia, belangsak pula nanti di akhirat. Kapan senang di dunia susah jangan susah. Kalau yang kedua kan ada di dunia sukses hebat ya kan, belakang ya udah pernah senang di dunia, walaupun disuruh selamanya. Yang keempat, sakir di dunia sa'idun fil akhirah, melangsak sengsara di dunia tapi beruntung sukses di akhirat. Bagaimana caranya kita untuk bisa sukses di dunia akhirat? Lihat Abu Sufyan komentarnya tuh. Komentarnya Abu Sufyan lihat. Takrib Fathul al-ma'u ala arba'in, yaitu terbagi 4. Yang pertama tauhidul utuh, biru makruhin istiqmaluhu. Yang pertama air suci. Air itu udah suci, bisa menjadikan yang lainnya jadi suci. Dipakainya enggak makruh. Orang itu baik, bisa ngajak orang lain menjadi orang baik. Orang enggak benci, enggak musuhin dia. Kalau kita pengen sukses di jalan harus jadi air yang tohirun atau harus orang yang bersih, pinter, bersih, bisa menjaga orang lain jadi pinter, ngajak orang lain jadi pinter, jadi bersih, ya, orang lain yang benci sama kita. Kemudian sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kalau sampai sakit di dunia sakit fil akhirah, cilaka dunia cilaka akhirat apa? Makhluk najis. Mau barang suci. Baju kita, sarung kita kecipratan sedikit aja tuh, ya kan? Dengan air yang kena kecipratan kencing atau kotoran jalan, nyiprat kita sedikit aja. Padahal yang kena cuma segini doang dikit, yang lainnya ke atas. Kita pakai sarung jadi gak besar. Nah orang kalau udah orang najis, udah dia kagak bener, ngajak orang kagak. Malam Jumatnya ya, dikit lagi 2 hari malam minggu. Gimana malam minggu kita mau kemana nih? Sonolah, jalan ayam bakar mulu, agak mulu, ya kan? Ada bedanya ya kan? Wah pokoknya begini awas, jangan pernah bangga kita melakukan sebuah perbuatan maksiat dan kita cerita karena dampaknya. Kalau kita udah taubat, kita udah mati, orang yang kita ceritakan belum tentu dia cerita lagi. Dan orang yang dengar cerita ini akan mencoba. Iya juga ya, kita coba aja dulu. Karena bukan ayam kampung, itu Bangkok, ya kan? Ayam kampung busi-busi kamu beling-beling, iya kok hebat. Dan jadi cerita lagi, oh enak di sana loh, mari, benar kata si Anu. Apa menjadi saksi buat kita, ucapan itu akan menjadikan saksi bahwa kita nggak benar, betul nggak? Betul. Dosa yang dilakukan oleh orang tadi, karena cerita kita dapat kebagian dosa. Dia cerita lagi, orang lain jalan dia dapat lagi kita cerita dosa. Ayo hati-hati, jangan pernah bangga dan pernah cerita ketika kita. Kalau kita udah tobat, dia benar-benar tahu kita udah tobat, betul nggak? Tetap itu akan jadi saksi yang tidak bagus buat kita. Jangan sampai kita menjadi mahun najis. Makanya kita berusaha. Ya walaupun sebulan sekali, ya kan? Siapa tahu Allah pasti buka, ya kan? Mungkin lewat tenaga kita, lewat ide kita, saraf kita. Karena kan saudara bukan hanya materi, betul kan? Bukan hanya materi, pikiran saudara, ilmu juga saudara. Nah ini orang-orang yang maju kemana-mana kita bisa dihibur sama bintang-bintang hati.
kaki berkutak di situ aja. Ya, kata-kata baru apa? Baru sedikit itu, baru pembukaan. Wakana muslimul akhori al-jawiyati dimana sungguh kotana sungguh adanya siapa muslimul akhori orang muslim mufrotunan talil Eroba'au tanwina lima tudipu bikaturisina. Bila ada dua kata disatukan menjadi mudhof maka roda tanwinnya harus hilang. Kitabun zaitun disatukan kitabu tanwinnya hilang. Kitabu zaitun. Lafal yang kedua harus kalau ada alif lam yang al-kitabu az-zaitu ya alif lam harus hilang. Jangan al-kitabu zaiti, kitabuz zaiti. Makanya jangan maula ya sholli wa sallim daiman abada alal habibika. Dari mana alal habibika maka kau maka alif lam depan hilang. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika hilang alif lamnya. Kalau kita membaca Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina, alif lamnya hilang. Jangan fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina. Nah, percuma ada maknanya. Alif lam harus kita nasal keselamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadi. Jangan fil jasadi. Banyak kadang-kadang dengerin pakai nahya, ambil nahya. Ikut untuk main nasal keselamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm. Inilah alif lamnya. Wajiyadatan fi ilmina wa barokatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina. Awak jangan qabla mautina. Nah ini kalau ada nun tasniyah nun jamak mudhof ilah. Karena sungguh adanya siapa muslimul akhori orang-orang muslim daerah al-jawiyah daerah Jawa fi zamani as-salifati zaman atau waktu yang terdahulu al-qariyah yang sepi. Muttafaqun ar-ra'i yang kompak yang sepakat pendapatnya ro'yun al-aro yang sepakat pendapatnya wal madhib wal madhabi dan madhabnya. Muttahidil maqadi yang tunggal satu sumbernya atau referensinya wal masrobi dan minumannya fakulluhum bil fikih ala madhabin nafisi madhabin imam Muhammad ibn Idris. Semua itu fakihnya sepakat madhab yang indah yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kok lebih cocok? Madhab ada berapa? 13. Madhab itu ada 13. Sama kualim ada berapa? Ayo kita bawain.
cuma 13. Kita hanya kenalnya walimatul arus, walimatul Etan, walimatul Safar, walimatul Akiko, walimatul Kitan. Udah tadi ya? Udah. Ayo. Asmia. Walimatul dulu apa? Apa walimatul dulu? Pernah dengar nggak? Hah? Walimatul dulu dengar nggak? Apa? Dia mau bikin rumah nih. Bikin rumah, ya kan? Mau modal. Ya sih. Mau peletakan batu pertama. Bapak-bapak tolong ya. Nanti itu saya akan bawa buku. Itu ada waktu dulu. Makanya begitu diaduk uang adukan, uang bata atau batu kali, Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat membangun tempat ini untuk sujud pada bulan. Biar rumah itu jadi buat tempat sholat, jangan buat nongkrong doang. Bagaimana mau bayi janda di rumahku surga berada mulu. Dikit-dikit ada uang abang saya, nggak ada uang abang Ditendang. cecok mulu ini itu udah mengingat menimbang. Kan main. Tukar tanah berjual ya. Sekali lagi ngomong awas. Mau tukar tanah atau dijual? Nah iyalah. Ayyuma imra'atin kharaja min baiti zawjiha, bila ada perempuan istri keluar dari rumah suaminya, bila ingin amal izin ngambek, nggak wajib nafkah. La'anatha, dikutuk yang Allah. La'anat Allah wal malaikat wan nasi, dilaknat malaikat, dilaknat manusia. Sampai kapan? Akan tarjina, sampai pulang lagi. Waktu itu uyada hari ambil tangan itu, dari anak pahidah jangan suaminya diambil, ditaruh di pipinya dia. Silakan Islam masih. Apa yang kau mau? Aku tabuk silakan. Yang penting aku minta maaf. Dia sholat atau usaha, ketika dia sholat 5 waktu. Walau kan uli jawabnya, jangan doain suaminya. Rudat sholat dua, ditolak sholatnya. Makanya untung jadi orang laki. Jelek kayak laki-laki bisa beli. Nah kalau perempuan cakep apa dibeli lah. Hah? Makanya kata saya untung aku jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan kayak apa aku jadinya? Ya Allah. Di Banjar ada 13. Kenapa yang tersebar kita cuma paham 4? Karena yang orang mampu 4. Akhirnya mereka bikin madrasah sehingga akhirnya murid-muridnya berkembang, gak butuh banyak, dibikin banyak. Cuma mereka orang biasa, bagi lekaran aja, jadi gak berkembang. Asia rata-rata Imam Syafi'i. Nah kalau kita buka sejarah Imam Syafi'i luar biasa. Dia datang ke Imam Malik itu mau belajar itu umur 7 tahun udah hafal Quran. Umur 7 tahun udah hafal Quran. Itu mau belajar kata Imam Malik, suruh buka dulu dia mau apa? Kalau mau ngaji di sini. Kamu buka dulu kita mau apa kalau mau belajar? Bidang sama tuan guru. Muatok udah di sini.
muato di sini. Saya udah apa muato. Jadi mau belajar udah apa tuh kitab muato. Pernah lihat nggak kitab muato? Satu kitab tapi 2 juz segini. Tapi banyak kitab hadis. Tajridus sore pernah lihat? Hah? Tajridus sore. Pasar Bukhari ya. Alhamdulillah kita mantap jam 3 malam puasa. Jadi kalau di sana kan kitab itu 1 bulan yang namanya puasa harus khatam. Akhir jalan sebelum harus khatam. Iya, Bukhari 1 bulan dia harus khatam. Muslim 2 bulan dia harus khatam. Cuma yang ngaji udah tidak akan kiai. Yang walaupun baca udah nggak ada titik komanya. Itu ngeliat itu loh. Yang nggak ngerti paling gitu doang. Gua kayak kita. Lah kalau kita ikut yang ikut Sohih Bukhari itu Muslim, kita baru begini udah di ini langsung lagi cepetnya. Galap udah. Ketinggalan. Amatir ini ya. Jalan. Makanya saat itu kalau puasa pulang rugi. Kenapa? Pagi ngaji, di subuh ngaji, sampai duhur ngaji lagi, langsung masuk sholat pulang, asar ngaji lagi, maghrib tadarus tuh, ntar isya, terawih bisa lagi, bisa hatam berapa kitab, yang seharusnya bisa setahun 2 tahun di Ramadan bisa hatam 1 bulan, sayang. Dan itu santri dari mana aja udah gak peduli. Kayaknya baca ini dari ikut karena dia ini ke sana udah begitu habis sholat itu benar-benar kota santri tuh. Kota santri asik. Nggak ada orang puasa megang rokok, semua megang kitab, mau ngaji. Usul ini dalam hal urusan agama, dasar agama, alamat Habib Imam Habib Husain bin Hasan al-Asy'ari. Kalau fikih ya mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau tauhid urusannya Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Wafid tasawuf dalam tasawuf dalam mazhab Imam Al-Ghazali. Makanya dikatakan kadal ihya ayakuna Qur'anan. Ihya itu hampir saja seperti Quran, saking sempurnanya. Ihya kalau sudah membuka luar biasa. Sempurnanya sangat luar biasa. Maka para kiai berkata, orang kitabnya 1 gudang kalau nggak punya kitab ihya berarti dia belum berakhlak. Orang kitabnya 1 gudang sampai kitabnya 1 gudang tapi kalau belum dia punya kitab Muwatta, apa namanya? Ada berapa namanya? Tapi dia belum bermanfaat. Ini memang harus luar biasa. Jadi urusan fikih patokan Imam Syafi'i, urusan tauhid berpegang pada Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Dalam urusan tasawuf yaitu pegangannya Imam Ghazali. Wa Imam Abi Hasan as-Sadili radhiyallahu anhu. Imam Abi Hasan as-Sadili toriko pertama, toriko tertua. Radhiyallahu semoga ridho siapa Allah anhum, jangan dari anhum di mana ilah anhum pada Imam Syafi'i, Imam Abi Hasan al-Asy'ari, Imam Ghazali,
Hasan Al-Ma'ina seluruhnya. Jadi bagaimana kesimpulan kita? Layak bagi kita mengetahui kadar kehidupan kita, berapa lama kita hidup. Oh, yang tadi mau ditulis aja, dan di tiap-tiap waktu, di tiap jam itu kita harus ngambil hikmah. Tapi aneh, waktu yang datang kita harus ambil hikmah. Wa yakunu harus berkata, kaifa yakunu halid bisa ilmu. Bagaimana aku entar gimana? Apakah aku masih hidup? Apakah aku layak masih disebut manusia? Atau sudah disebut al-mal? Wa yatafakkaru, dan layaknya dia harus berpikir fi nadamatil mauta, dalam penyesalan kenapa harus ada kematian. Awas, di Isya dibahas yang namanya al-munhamik. Apa al-munhamik? Al-munhamik itu orang yang senang dunia berlebihan. Nah, al-munhamik ini idza dzakarahu, kalau dia ingat mati, kariha, dibenci. Kenapa belum mati? Aku belum menikmati hartaku yang ini, belum mengelola yang ini, yang itu. Malah justru tambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makin nekat hidupnya. Itu kelompok orang al-munhamik. Berbeda dengan orang yang al-arif billah, yang memang arif bersama Allah. Wa inda kalau dia ingat mati, kariya, dikunci betul dengan kematian. Tapi bencinya dia dengan kematian apa? Ya Allah, kenapa ada kematian? Amalku belum banyak, aku belum siap untuk menghadapi itu, karena aku masih kotor. Maka dengan adanya keingatan dia mati, benci dia dengan mati, makin semangat, makin menggebu-gebu di beribadah. Ini al-arif billah. Maka al-arif billah dan munhamik, dua hal yang tidak ketemu. Coba kitab Ihya Ulumuddin, buka istighfar itu di dzikril maut, dalam membahas tentang masalah kematian. Jadi pikirkanlah kenapa ada kematian. Wa lam yatamannawna al-hayat. Orang lain memang mengharapkan hidup kekal di dunia ini, dan kepengen mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa annaka qad tahar. Kita udah dapat, udah bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka fastahil, sungguh-sungguhlah kita fi ibadatillah, di dalam ibadah kita kepada Allah. Qabla ayatiyaka, sebelum datang kepada kita apa datang waktu nadamah, waktunya penyesalan. Sebelum nyesal, pikirkan itu. Fastahil bi ibadatillah, sungguh-sungguhlah di dalam beribadah kepada Allah sebelum datang kepada kita waktunya penyesalan. Nah, Al-Faqih Abdullah As-Samarkan berkomentar, al-mubadaratu ilal ajal, maksudnya apa? Mubadarah menuju ajal itu al-istihdalu bil a'malis sholihah, siap-siap untuk selalu melakukan amal-amal yang baik. Wal imtina'u amma nahallah, dan mencegah, menghindar, menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Wa tadarru, dan merendahkan diri Allah kepada Allah. Kenapa? Likai yusbitu ala dzalik, agar supaya Allah memberikan ketetapan kepada kita untuk bisa terus istiqomah ibadah. Wa yaj'alu khatimahu fi khair, dan agar supaya dijadikan oleh Allah akhirnya kita menjadi baik. Ini tujuan kita. Maka Ba'dul Ulama berkomentarnya, la yadidu ar-rajulu halawatal ibadah, orang itu tidak akan bisa menikmati manisnya ibadah atau lezatnya ibadah. Sampai kapan ibadah itu dia bisa rasakan enaknya? Hatta yadkhula fil ibadah bil iman,
sampai dalam ibadah itu masuknya dia. Maka inama likulin ri'in nama likulin ri'in manapa, segala sesuatu tergantung nih. Maka sampai masuknya niat itu. Wayaro alminata, dan dia harus melihat bahwa anugerah itu, kita bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji, bisa melakukan hal yang baik, itu adalah anugerah Allah, bukan karena mampunya kita atau bisanya kita. Wayaro bil khosyah, tentunya kita melakukannya dengan penuh rasa takut, harus sungguh-sungguh. Wa yusallimu bil ikhlas, akhirnya kalau sudah melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan rasa takut, ngerjainnya ikhlas, enggak riya, enggak pamer. Li'annahu yada'ula fi dunia, karena kalau sudah amal itu masuk niat, fa ya'lamu annallaha qad wafaqahu, dia tahu Allah sungguh telah memberikan anugerah kepada dia. Anugerah apa? Dikarenakan amal untuk melakukan perbuatan baik itu. Waidaroha, ketika ia melihat kepada Allah bahwa anugerah itu dari Allah, maka lantas mengerjakan itu penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Di samping ikhlas, timbul rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku engkau beri kesempatan mengerjakan ini karena engkau yang gerakkan. Aku bersyukur kepada-Mu. Enggak timbul riya. Bahkan kalau Allah azza, kalau bisa begitu, timbul tambahan dari Allah Subhanahu. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Pakai lam taukid, lam amar, la ini taukid, ada lum yang sakinah, berarti taukid juga, la azidannakum, sungguh kami akan beri tambahan lagi. Namunnya harus. Nah, kalau sudah Allah tambahin lagi, maka kita akan lebih berhati-hati lagi dan lebih enak lagi melakukan amal ibadah, dan pahala itu tetap untuk kita. Karena Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah akan mungkin sia-siakan pahala orang-orang yang selalu berbuat. Wasawabi di dunia, adapun bukti amal yang kita kerjakan ada pahalanya di dunia apa? Al-halawatu bit-ta'at, melakukan perbuatan taat itu ada rasa nikmat. Sholat rasanya enak, zikir rasanya enak. Berarti kalau sholat rasanya nikmat, zikir rasanya nikmat, berarti zikir sholat itu ada nilai pahalanya. Wa bil jannah wa bil akhirah, di akhirat pahala itu apa? Al-jannah. Itu kita nggak usah bicara sudah, kita lihat dulu di dunia. Kalau ibadah yang kita kerjakan adanya rasa nikmat, berarti ibadah itu diterima oleh Allah. Itulah pahala di dunia. Kalau ibadah kita kerjakan belum ada rasa nikmat, berarti belum ada pahala, belum diterima. Belampar masuk surga. Belamparan. Wa iza sallama bil ikhlas, kalau sudah pasrah mengerjakannya ikhlas, taqabbalallahu minhu, Allah terima ibadah kita itu. Wa alamatul qabul, tanda ibadah kita diterima, ayuwafiqahu, Allah berikan taufik kita, Allah berikan pertolongan kita untuk melakukan ibadah itu, ya kan? Dia arafaqahu itu, di mana itu lebih mulia daripada ibadah yang kita kerjakan. Ini enggak ngintip, bicara ngintip. Ribut bid'ah aja, orang meningkat mana-mana, ya kan? Makanya kita coba, ya, jangan sampai manroha minkum mungkaron, siapa orang melihat perbuatan mungkar diem aja. Kalau juga itu nggak mau ngerubah, nggak mau ngasih tahu, bahwa syaitan dan ahrosu, berarti dia termasuk kelompok setan yang ganggu. Jadi kalau besok ada orang bicara itu kita ini, sini dulu. Bikinin kopi.
Itu kita bahas. Di mana? Oh itu kelompok setan-setan yang enggak. Mau nggak dibaca tanggal? Makanya Anda harus pahami Qaidah ini ya gampang dipaham, jadi bisa kita coba. Oh, ini tidak bertentangan dengan syarat, tidak, walaupun nggak muncul, tapi ini tujuannya ke sana, ini nggak bisa begitu. Ini bertentangan dalam ini, apalagi akidah, wah ini jelas bid'ah, ini bid'ah dolalah, ini nggak bisa. Kalau diterima ini jelas. Ya, kita masih panjang yang kita mau bahas, tapi tadi kita mau coba. Kalau berat terjadi, mungkin itu ya. Sementara teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Haji Pondok Pending telah memaparkan dan memberikan pelajarannya. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat buat kita semua, buat keluarga kita dan buat orang banyak. Begitu langsung saja ada yang bertanya, paling mungkin kira-kira satu pertanyaan aja dah. Berapa menit? Ada? Ada? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Begitu kepada mana nih? Ustaz Bestari atau Ustaz Arifin? Ya, yang dekat aja Ustaz Arifin Rahmat. Silakan untuk menutup doa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, wabil khusus guru kita yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari dari guru kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsara darajat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bang. Share dong di grup.